etika profesi. Nama Christina Felita, NIM saya 1840 4938. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai contoh pelanggaran etika audit. Kasus yang saat ini menyeret nama PT Jiwasraya dinilai sebagai sebuah fenomena gunung es. Puncak dari permasalahan tersebut mencuat setelah munculnya kabar gagalnya Jiwasraya dalam membayar polis asuransi. Apabila dilihat dari rekam jejaknya, bisa jadi kegagalan ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, penyebab utamanya adalah kesalahan dalam pengelolaan investasi yang ada di dalam perusahaan. Pasalnya, diketahui bahwa ternyata Jiwasraya sudah mengalami kesulitan dalam hal tata kelola investasi sejak tahun 2002. Dalam kondisi yang masih sulit ini, Jiwasraya justru memperparah keadaannya dengan menambah pengeluaran yang tidak membuat kondisinya menjadi lebih baik, yaitu mensponsori tim sepak bola dunia Manchester City pada tahun 2014. Tidak hanya berhenti sampai di situ, Jiwasraya juga melakukan investasi dengan menaruh dana di saham-saham yang memiliki performa tidak baik. Kejaksaan Agung mengatakan bahwa Jiwasraya menempatkan 95% dana investasinya di saham sampah, dan total dana yang diinvestasikan pada saham sampah tersebut diketahui mencapai 5,7 triliun rupiah. Kemudian, aset finansial Jiwasraya pada instrumen reksadana juga tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian. Jiwasraya melakukan investasi pada reksadana di beberapa perusahaan dengan manajemen investasi yang berkinerja buruk. Tidak tanggung-tanggung, angka yang diinvestasikan sangat besar, yaitu sebesar 14,9 triliun rupiah. Faktor yang kedua adalah adanya indikasi fraud dalam kinerja Jiwasraya. Berdasarkan keterangan dari BPK, Jiwasraya sudah membukukan laba semu sejak tahun 2006. Di tahun 2017, Jiwasraya juga mendapatkan opini tidak wajar dalam laporan keuangannya dikarenakan adanya kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun rupiah. Bentuk investasi yang dilakukan Jiwasraya juga dicurigai sebagai fraud dikarenakan penempatan pada investasi saham sampah seperti Trio, Sugi, dan LCGP. Transaksi jual beli saham sampah tersebut terindikasi dilakukan dengan kesepakatan harga. Oleh karena itu, harga jual beli tidak mencerminkan harga yang terjadi sebenarnya. Dari transaksi jual beli tersebut, beberapa pihak juga dicurigai menerima fee. Dalam kasus Jiwasraya, proses audit sesungguhnya sudah dilakukan berkali-kali, baik proses audit dan auditor internal, auditor independen atau akuntan publik, dan auditor pemerintah. Mula-mula di saat kasus gagal bayar polis asuransi Jiwasraya belum terjadi, pihak yang melakukan auditing selama ini adalah auditor internal dan akuntan publik. Setelah kasus gagal bayar terjadi, pemerintah turun tangan untuk menyelidiki akar permasalahan yang terjadi. Lembaga pemerintah yang berwenang dalam melakukan pengauditan ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hasil dari audit yang telah dilakukan dari beberapa pihak berhasil menemukan berbagai kejanggalan. Dimulai dari laporan keuangan Jiwasraya sejak tahun 2006, perusahaan terbukti telah membukukan laporan keuangan dengan laba semu. Kejanggalan berikutnya muncul di 2017 saat akuntan publik memberikan opini tidak wajar terhadap laporan keuangan Jiwasraya, dikarenakan auditor menemukan kekurangan cadangan teknis sebesar 7,7 triliun rupiah. Selain itu, terdapat ketidaktepatan pada bagian keuntungan sebesar 360 miliar rupiah. Namun pihak Jiwasraya sayangnya tidak memperbaiki laporan keuangannya.
Hal ini membuktikan bahwa proses audit telah berjalan baik karena berhasil menemukan kesalahan-kesalahan, tetapi pihak Jiwasraya sendiri tidak mencoba memperbaikinya. Ini membuktikan lemahnya pengendalian internal karena dapat membiarkan hal ini terjadi. Sekian dari penjelasan saya mengenai contoh pelanggaran etika audit. Terima kasih teman-teman.